ibu kita RA Selvi Satya Dewi SPD. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Iya, Ibu ini sekarang lagi di sekolah, di rumah, atau ada kegiatan atau di mana ini? Ya, kebetulan masih di sekolah Oke, di mana Ibu mengajar Bu? di SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai, Kabupaten Langkat. Oke, di Langkat ya. Cuaca hari ini gimana Bu di sana? Mendung. Mendung ya. Mudah-mudahan peserta didiknya tetap semangat mendengarkan Pro 2 di pagi hari ini dan siap mendengarkan materi tentang reproduksi pada hewan ya Bu ya. Ya, Ini mata pelajaran kelas berapa Ibu? kelas 9. Kelas 9. Ya udah, kita berikan kesempatan untuk sesi pertama. Nanti setelah itu kita juga nanti buka line telepon dari WhatsApp dan SMS untuk peserta didik atau juga pendengar yang pengen bertanya seputar materi kita hari ini Bu ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bidan atas penyampaiannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Satya Dewi, guru di SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai. Kebetulan saya mengajar IPA. Nah, materi yang mau kita pelajari ini adalah tentang kelas 9, yaitu reproduksi pada hewan. Materi sebelumnya sudah kita pelajari tentang reproduksi pada tumbuhan, jadi yang ini tentang hewan. Secara umum, perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Jadi ada dua ya, sahabat kreatif. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah tentang reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual ini adalah reproduksi yang terjadi tanpa melalui fertilisasi, yaitu di mana tidak terjadinya peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Jadi, reproduksi yang terjadi ini dia menggunakan organ tubuh atau bagian tubuh dari individu itu sendiri. Nah, jadi tidak memerlukan kelamin betina dan jantan, tapi cukup dengan organ si individu tersebut bisa menghasilkan keturunan. Contoh dari reproduksi aseksual yang pertama adalah tunas. Nah, tunas ini di mana individu tersebut dia membentuk tunas pada tubuh untuk menghasilkan keturunan baru. Contohnya itu ada pada hewan porifera dan coelenterata. Seperti hidra, obelia, dan ubur-ubur, itu dia dapat melakukan reproduksi secara tunas. Yang kedua ada secara fragmentasi, yaitu memutuskan bagian tubuhnya sehingga menghasilkan individu baru. Contohnya ini pada cacing pipih atau planaria. Dengan fragmentasi itu dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama itu secara pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, lalu tahap yang kedua terjadi tahap regenerasi, di mana tiap potongan tubuh tersebut akan membentuk bagian tubuh yang tidak ada pada bagian yang misalkan gini, dia terbelah menjadi dua. Jadi yang atas ada kepalanya, yang bawah cuma ekornya. Jadi sesudah membelah terjadi regenerasi, yang tadi kepalanya aja akan tumbuh ekornya, dan yang tadi ekornya aja akan tumbuh kepalanya gitu. Jadi akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang lengkap. Nah, itulah dia secara fragmentasi. Jadi agak anak-anak agak keren gitu ya, karena tidak perlu terjadi pembuahan, tiba-tiba bisa menghasilkan individu baru. Itulah dia. Nah, yang ketiga itu adalah amuba atau membelah diri maksudnya ya. Jadi contohnya itu adalah hewan amuba yang mana dia dapat membelah diri pada tubuhnya. Jadi dia dapat hampir sama seperti fragmentasi, tapi dia lebih biasanya itu untuk berbentuk kayak seperti cairan, sehingga dia membelah tubuhnya sendiri. Dan yang terakhir itu ada partenogenesis, di mana berkembangnya individu baru dari telur tanpa proses fertilisasi. Jadi dia tidak dibuahi tapi bisa menghasilkan anak gitu. Contohnya ini pada lebah, semut, tawon, kutu air, atau kutu daun. Jadi nanti biasanya kalau yang tidak difertilisasi atau tidak dibuahi oleh si jantannya, jadi biasanya akan menghasilkan individu yang berjenis kelamin betina. Jadi kalau yang tidak dibuahi akan menjadi individu jantan.
Nah, itu parthenogenesis ini dia pokoknya bagian dari berkembangnya individu baru itu tanpa terjadi fertilisasi tapi tetap menghasilkan anak. Itu ada contoh reproduksi aseksual pada hewan. Nah, kemudian bagaimana reproduksi hewan secara seksual? Seksual itu berarti dia reproduksinya itu terjadi melalui fertilisasi, di mana terjadi peleburan antara inti sel kelamin jantan atau sperma dengan inti sel kelamin betina atau ovum, sehingga bercampur menghasilkan yang namanya zigot dan lalu berkembang menjadi embrio. Lalu embrio atau calon anak itu nanti akan berkembang menjadi individu baru. Nah, itulah dia reproduksi secara seksual atau generatif. Fertilisasi ini, sahabat kreatif, itu terbagi menjadi dua ya. Yang ada fertilisasi secara eksternal dan fertilisasi secara internal. Yang pertama, kalau fertilisasi secara eksternal, peleburannya itu, maksudnya peleburan antara inti sel jantan dengan inti sel betina itu terjadinya di luar tubuh betina, ya. Jadi tidak di dalam tubuh tapi di luar tubuh. Itu peleburannya antara sperma dengan sel telurnya tadi bertemunya itu di luar tubuh betina. Contohnya itu pada pisces, kemudian pada katak atau amfibi. Jadi ikan-ikan dan kodok itu dia biasanya terjadi pembuahan di luar tubuh. Nah, selanjutnya fertilisasi secara internal, yaitu di mana terjadi peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betinanya terjadi di dalam tubuh si betina, dalam tubuh induknya. Contohnya itu ya seperti sapi, ya kan, kambing, atau hewan mamalia lainnya, kemudian juga burung, apalagi ya, apes, reptil dan sebagainya. Jadi terjadi pembuahannya itu di dalam tubuh si induk. Lalu berdasarkan cara perkembangbiakan embrio itu terbagi menjadi 3 ya. Ada secara ovipar atau bertelur, kemudian secara vivipar atau melahirkan, dan secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Jadi ada 3 cara perkembangbiakan embrio. Yang pertama ovipar, di mana embrio itu berkembang di luar tubuh induknya, yaitu dia berkembangnya di dalam telur. Jadi dia embrionya itu tidak di dalam tubuh tapi di dalam telur gitu. Contohnya seperti ayam, bebek, ikan, kan dia embrionya itu kan memang dari telur ya, kan maksudnya dia anaknya itu dia berkembangnya di dalam telur hingga pecah menjadi individu. Jadi embrionya tidak di dalam tubuh tapi sudah dikeluarkan dalam telur. Nah, di telurnya itulah si ayam, bebek, ikan itu dia berkembang biak, maksudnya berkembang gitu. Nah, selanjutnya secara vivipar atau melahirkan, di mana embrio ini berkembang di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Nah, jadi embrionya itu dia besar dulu dalam perut si induk, ya kan? Kalau sudah sampai waktunya, nanti dia akan dilahirkan gitu. Dan biasanya pun kalau hewan cara perkembangbiakan secara vivipar ini biasanya memiliki alat kelamin, kelenjar menyusui gitu. Jadi kalau sudah melahirkan pasti akan menyusui gitu. Jadi contohnya itu seperti hewan mamalia, sapi, kambing, paus gitu. Jadi hewan besar ini dia memang bereproduksinya itu secara melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan, di mana embrionya ini berkembangnya di dalam telur. Tetapi telurnya itu masih di dalam tubuh si induk. Tapi nanti kalau sudah, nanti dikeluarkannya itu dengan cara melahirkan. Jadi makanya namanya bertelur melahirkan. Berkembangnya dalam telur, tapi yang dilahirkan itu ya, tapi dikeluarkannya dengan cara melahirkan gitu ya. Jadi bercampur ya. Nah, contohnya itu seperti ulat, kuda laut, dan sebagainya lah. Ya seperti itu ya. Ada 3 cara dari perkembangbiakan embrio. Baik.
Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali di season berikutnya. Kita break dulu, dan nanti buat sahabat kreatif atau juga peserta didik yang pengen bertanya, boleh menggunakan WhatsApp kita 0811615924. Tapi setelah kita dengarkan single berikut ini ya Bu ya, kita lanjut lagi nanti. Baik. Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Baik, sahabat kreatif, kita sudah mencoba untuk menghubungi kembali ibu guru kita, ada Ibu Selfie ya, yang kembali akan melanjutkan materi kita di season kedua ini, yaitu tentang reproduksi pada hewan ya. Ibu, kita sudah tersambung lagi? Oke. Alhamdulillah. Cepat lempar ya. Iya. Kalau mungkin ya karena jaringan ya, karena kan kami di sekolahnya satu atap tuh, jadi ya agak dimaklumin lah jaringannya agak-agak gimana gitu. Oke, agak jauh dari kota Medan dikit ya Bu ya. Gitu lah Pak. Baik, lanjutin lagi. Kalau ada masih materi di season kedua ini, reproduksi pada hewan yang belum digambarkan, silakan Ibu. Terima kasih. Baik, sahabat kreatif, saya akan melanjutkan materi sedikit lagi tentang perkembangan hidup hewan dan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, tentang perkembangan hidup hewan, di mana setiap hewan itu memiliki daur hidup. Ini dimulai dari embrio, kemudian kelahiran, kemudian perkembangan dia menuju kedewasaan, dan akhirnya akan menuju kematian. Nah, di mana telur ini biasanya akan berkembang itu menjadi hewan muda, dari telur ya berkembang menjadi hewan muda, kemudian biasanya itu memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang mirip dengan hewan dewasanya, terus mengalami cuman perubahan atau pertambahan ukuran menjadi lebih besar. Nah, perkembangan hewan yang seperti inilah yang disebut dengan perkembangan langsung. Jadi hewan muda, kemudian mirip dengan hewan muda, cuman ukurannya aja yang berbeda, itu biasanya disebut dengan perkembangbiakan langsung. Nah, kalau perkembangan langsung ya, nah kalau apabila hewan muda tersebut, ini dari telur tadi, memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasanya, di mana hewan mudanya itu dia berkembang itu dari tahap memiliki tahap ada struktur dan fungsi yang berbeda gitu. Pokoknya tidak memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan induknya yang awal itu, tapi dia lama-lama baru menjadi struktur dan fungsi yang sama dengan induknya. Nah, itulah yang disebut perkembangbiakan hewan secara metamorfosis. Jadi kalau dia dari telur berubah menjadi bukan seperti pokoknya berubah drastis dari induknya, tapi nanti lama-lama akhirnya akan mirip seperti induknya. Nah, itu yang dinamakan dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini ada dua juga ya. Ada yang metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis tidak sempurna itu di mana telur berkembang menjadi hewan muda, biasanya disebut nimfa ya. Nah, nimfa ini mirip seperti hewan dewasa, hanya saja ukuran itu yang beda gitu, ukuran kecil. Terus nanti lama-lama menjadi dewasa baru sama persis dengan induknya. Pokoknya induknya sama persis, cuman beda ukurannya dari telur, jadi misalkan putu kecil, putu sedang, nanti jadi putu dewasa gitu. Itu contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis yang sempurna itu dimana telur tadi ini kan dari berubah menjadi hewan muda, biasanya itu disebut dengan larva. Nah, larvanya ini dia memiliki struktur dan fungsi organ yang berbeda jauh dengan hewan dewasanya gitu. Pokoknya jemplang lah gitu istilahnya. Jadi itulah nanti lama-lama si larva tersebut itu berubah menjadi pupa atau kepompong, nanti berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, setelah menjadi dewasa itulah dia struktur dan fungsi tubuhnya itu mirip seperti hewan dewasanya. Jadi contohnya misalkan kayak kupu-kupu nih, kan telur, kemudian larvanya itu kan dia menjadi ulat, kan jauh tuh ya, dari ulat dulu menjadi kupu-kupu itu kan jauh banget drastis antara hewan muda dengan hewan dewasanya kan. Nanti lama-lama si ulat tersebut nanti akan berkembang menjadi pupa atau kepompong, dan setelah dia berkembang lama dia dalam kepompong itu
dan pecahnya menjadi kupu-kupu. Jadi akhirnya kan tetap sama lagi menjadi individu dewasanya, cuman dari hewan mudanya itu berbeda drastis dengan induknya. Begitu juga dengan nyamuk ya. Nyamuk juga termasuk metamorfosis sempurna karena dari telur menjadi jentik-jentik tuh. Jentik-jentik kan hidupnya di air, sedangkan nyamuk kan bersayap ya. Jadi sangat berubah drastis dari hewan mudanya sehingga menjadi hewan dewasanya. Karena kalau sudah dari jentik-jentik, si nyamuk tersebut nanti akan menjadi kepompong ya. Kepompong itulah nanti yang akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi itulah dia adalah perbedaan antara metamorfosis yang tidak sempurna dengan sempurna. Sudah agak nampak ya perbedaannya, sahabat kreatif. Nah, kemudian pada beberapa hewan selama perkembangan hidupnya itu dari hewan muda menjadi hewan dewasa itu terjadi ada beberapa hewan yang pada perkembangan hidupnya itu dari hewan muda menjadi hewan dewasa terjadi perkembangbiakan itu secara dua-duanya gitu, secara seksual dan secara aseksual. Contohnya ini seperti ubur-ubur. Sahabat kreatif atau adik-adik sekalian pernah lihat kan namanya ubur-ubur? Nah, ubur-ubur ini biasanya kalau yang kalian lihat itu yang bentuk bulat ada kakinya itu dia berarti namanya dalam bentuk medusa. Nah, dalam medusa inilah dia berarti dalam tahap seksual. Jadi kalau ubur-ubur yang tahap medusa berarti dia dapat menghasilkan sel kelamin gitu. Dimana sel kelaminnya nanti dilepaskan di air ya, seperti yang betina sama yang jantan nanti melepaskan sel kelaminnya itu di air dan nanti kemudian terjadi fertilisasinya di air kan. Kalau dia pas ketemu sel telur dengan spermanya, dia akan menjadi zigot gitu. Nah, zigot tersebut nanti akan menjadi larva. Larvanya itu nanti tumbuh menjadi polip. Nah, polip inilah yang disebut dengan pipistoma. Jadi kalau anak-anak bisa lihat di buku paket IPA yang K13 itu sebenarnya ada itu daur hidup dari ubur-ubur ya kan, dari dia mengalami dua reproduksi seksual dan aseksual secara berkelanjutan. Nanti polip yang tadi yang Scyphosoma ini nanti berkembang biaknya itu baru secara aseksual atau secara tunas. Jadi dia bertunas, nanti polipnya akan berkembang menjadi medusa kecil, lalu menjadi medusa dewasa dan bisa menghasilkan bisa berfertilisasi lagi, maksudnya bisa berkembang biak secara seksual lagi gitu. Jadi tetap muter ya siklus ya, jadi bisa secara seksual dan secara aseksual gitu. Nah, itu dia nih soal kreatif. Satu lagi. Iya, boleh silakan lanjutin lagi. Tentang teknologi reproduksi nih pada hewan. Yang kita pelajari ini ada tentang kawin suntik. Nah, sering nih biasanya kalau di kampung-kampung tahu nih yang namanya kawin suntik ya kan, atau inseminasi buatan. Di mana dia memasukkan cairan sperma dari si sapi jantan nih yang berasal pokoknya dia pokoknya sapi biasanya tuh sapinya tuh yang unggul gitu ya kan. Yang memperbaiki keturunan sapinya itu ya. Untuk memperbaiki keturunannya, jadi disuntikkan dia dengan cara disuntikkan, yaitu selain hemat waktu, hemat biaya, terus akan menghasilkan kualitas anak yang bagus karena kita kan bisa milih sapi yang bagus yang mana, jadi tidak perlu nggak perlu secara alami, tapi secara inseminasi buatan atau kawin suntik ini lebih efektif sih gitu dalam teknologi reproduksi pada hewan. Oke. Ini khususnya hewan peternakan ya Ibu ya? Ya betul. Nah, tapi apakah itu tidak tidak mempengaruhi misalnya ada seekor sapi misalnya, ini kita analogin sapi ya misalnya ya. Iya. Nah, ini ada sapi yang mungkin tubuhnya terlalu kecil gitu kan, ketika inseminasi buatan kita pengen kan sapinya itu bibit unggul tadi gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin tidak sesuai nanti dengan rahim si lembunya atau sapinya, itu ada nggak pengaruhnya Bu? Makanya kalau kawin suntik biasanya kan kita nggak bisa asal-asal juga sih ya kan, dia harus namanya teknologi ya kan, jadi harus dicek dulu apakah sesuai atau bisa dikombinasikan, maksudnya disesuaikan dengan rahim si ibu atau tidak gitu. Kalau nggak nanti ya biasanya malah bisa menyebabkan mutasi atau malah terjadi keguguran kan gitu. Jadi harus disesuaikan juga sapi
jenisnya dengan sperma yang mau disuntikkan itu gitu. Oke, nah ini menarik ya sebenarnya tentang inseminasi buatan itu salah satu reproduksi pada hewan juga ya Bu ya? Iya, teknologi perkembangan. Jadi kalau dulu kan mungkin alami aja, jadi kan prosesnya lama nih ya kan. Atau kita ingin punya sapi yang bagus kayak di punya India sana yang besar badannya, kita kan nggak mungkin harus mendatangkan sapi dari India untuk di sini gitu kan, di Medan kan nggak mungkin. Jadi ya itu alternatifnya yaitu untuk membantu kita juga sih, jadi dengan teknologi reproduksi secara inseminasi buatan. Oke, dan tadi katanya ada reproduksi pada hewan itu kayak tunas. Tunas itu maksudnya gimana itu Bu? Iya, jadi si hewan ini dia akan membentuk kayak tunas gitu. Kalau pernah lihat tunas gimana sih, kan ada nongol sendiri kan dari badannya gitu, tumbuh. Nanti lama-lama dia dari tubuh itu dia lepas sendiri menjadi individu sendiri, gitu, individu dewasa sendiri. Berarti bukan hanya pada tumbuhan ya, tapi tunas itu ternyata pada hewan juga ada ya Bu ya? Hewan, iya betul. Oke. Nah, buat sahabat kreatif yang ingin bertanya silahkan dipergunakan WhatsApp-nya 0811615924 ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu nih. Salah satu ciri hewan ovovivipar itu apa ini Bu? Ovovivipar? Iya. Berarti dia yang bertelur melahirkan ya? Iya, apa itu Bu? Bertelur melahirkan. Bertelur melahirkan juga? Iya, itulah kan keren kan. Dia double. Double ya. Oke, ciri-cirinya itu seperti apa nih kalau hewan-hewan yang reproduksi ovovivipar itu? Iya, biasanya sih kalau yang ovovivipar ini biasanya pada hewan-hewan seperti reptil ya gitu, kayak ular gitu atau bunglon, dia kadang juga seperti itu. Jadi dia kan pertamanya tuh telur tuh, kan? Tapi telurnya itu masih di dalam perutnya ya? Iya, masih dalam perut. Dia kembangnya besarnya di situ, masih di dalam perut. Tapi nanti pada saat mau dikeluarkan, dia dikeluarkannya secara dia melahirkan gitu. Okay. Ular tuh nampak kali dia jelas. Oke, itu salah satu cirinya hewan ovovivipar itu adalah bertelur terus melahirkan juga ya. Iya. Biasanya juga hidup di dua alam itu yang berulang. Oke. Nah, kemarin kan aku juga punya punya akuarium ya kan. Iya. Ada beberapa jenis ikan yang mereka itu menyimpan anaknya atau telurnya itu di dalam perutnya, setelah itu dia melahirkan juga. Apakah ini jenis hewan ovovivipar juga atau gimana? Bukan. Kalau ikan itu biasanya gimana ya? Dia kan untuk biasanya tuh yang menyimpan telurnya dalam mulut si induknya itu bukannya dia melahirkan, tapi si telur itu memang sengaja untuk melindungi supaya tidak predator gitu. Mungkin dia sanksi jadi ditaruh dalam mulut. Biasanya mulut ikan jantan ini, bukan ikan betina. Jadi si jantan itu untuk melindungi telurnya, jadi dia memasukkan telur ke dalam mulutnya, sehingga nanti kalau sudah kira-kira sudah pecah itu telurnya menjadi anakannya, baru dia akan dilepaskan di air gitu. Karena pengaruh arus juga nih. Mungkin kalau arusnya terlalu besar kan, kalau dalam mulut kan dia konstan ya kan. Makanya memang makanya gini, kalau kayak yang bertelur ini tuh biasanya telurnya tuh banyak ya kan, tapi kemungkinan untuk hidupnya juga nggak terlalu banyak gitu. Misalkan kayak ikan atau yang paling parah nih penyu nih atau kura-kura ya kan, karena kan itu sangat sedikit ya sekarang populasinya. Jadi tolong gimana ya, kan ada yang sering nyuri-nyuriin penyu ya? Itu soalnya karena kan katanya bagus untuk dijual, makan gitu. Padahal itu penyu itu dia memang ratusan, tapi karena daya hidup untuk penyu itu sangat sulit gitu. Dia harus di telur penyu kecil itu dia harus melawan ombak, belum lagi melawan predator, ikan-ikan yang memakannya. Jadi sangat untuk kemungkinan besar hidupnya itu sangat sulit gitu. Ekosistem yang kurang terawat juga salah satunya mungkin ya. Oke. Nah, ikan hias itu tadi yang aku punya itu namanya ikan kleti ya. Ikan kleti itu ternyata dia memang dia menyimpan anaknya itu di dalam mulut gitu ya, setelah mungkin agak besar baru dikeluarin gitu kan. Tapi ternyata ibunya juga sama ayahnya atau mungkin ikan itu sendiri itu juga kanibal, mereka memakan anak-anaknya. Iya. Tapi
dia tergantung ya, maksudnya ada memang ikan-ikan tertentu yang memang kanibal, yang tidak memandang itu anaknya atau enggak gitu. Ada yang memang dia seperti itu, ada yang memang menjaga anaknya gitu dan tidak memakan anaknya. Makan ya namanya juga hewan ya, jadi tidak berkemanusiaan gitu lah. Jadi tergantung sih, ada yang memang ikan memang mau makan anaknya sendiri gitu. Yang kan anaknya ke sesamanya tuh mau dimakan kan gitu. Oke, nah buat sahabat kreatif yang pengen bertanya lagi boleh ya. Dan ini ada juga pertanyaan ini, hewan dalam kelas apes berkembang biak dengan cara seperti apa Ibu? Kalau apes ini kan contohnya seperti burung, ya kan, ayam, ya kan. Jadi biasanya apes itu ya pasti berkembang biaknya itu secara telur gitu. Telur ovipas. Oke, nah ada lagi tambahan mungkin Bu? Apa lagi ya? Kayaknya sih kalau untuk materi udah saya jelaskan. Oke. Mungkin paling tambahnya sedikit tentang hewan hermaprodit ya. Ini dia. Jadi ada juga hewan yang namanya hewan hermaprodit itu hewan yang memiliki dua kelamin dalam satu tubuh. Oke. Contohnya itu adalah cacing tanah. Jadi cacing tanah itu dia punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina loh. Jadi tapi bukannya dengan dia mentang-mentang punya sel kelamin jantan dan betina terus dia membuahi dirinya sendiri ya, enggak, tetap membutuhkan individu lain untuk berkembang biak. Oke. Nah, tadi ada beberapa jenis hewan yang mereka itu memutuskan diri atau membelah diri. Kalau dalam proses melahirkan atau mungkin ngeliatin hewan atau juga mungkin manusia reproduksi atau melahirkan ya kan, itu kan ada kesakitan yang luar biasa gitu. Kalau pada hewan yang memutuskan diri atau juga mungkin membelah diri, apakah mereka juga merasakan hal yang sama atau gimana sih? Oh, kayaknya sih enggak, karena memang itulah dia reproduksinya kan secara aseksual ya. Jadi dia memang organ tubuhnya itu dapat dia dapat menggunakan organ tubuhnya itu sendiri untuk menjadi individu baru gitu. Jadi kayaknya nggak ada merasa kesakitan kayak kita melahirkan gitu. Karena ini udah lumrahnya aja mungkin ya sebagai hewan ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa itu tadi disebut dengan apa Ibu? Kurang jelas tadi katanya. Oh, datang metamorfosis ya. Oke. Nah, pokoknya gini, kalau metamorfosis itu dia dari telur jadi hewan, menjadi larva, terus nanti jadi hewan, pokoknya jadi kepompong, dan hewan dewasa itu terjadi perubahannya itu dari telur menuju ke hewan dewasanya itu tidak sama persis gitu awalnya. Tapi kalau yang tidak sempurna, dari telur pecah menjadi hewan nimfa ya, atau hewan muda yang kecil, dia bentuknya tuh sama persis dengan hewan induknya, cuma beda ukurannya aja. Kayak kecoa lah nih, kecoa kan ada telur nih, terus jadi hewan yang pecah kan, ada telur pecah jadi kecoa kecil, kecoa besar, lalu jadi kecoa gitu. Kalau kayak metamorfosis sempurna, dia itu dari telur berubah drastis menjadi yang nggak kita nyangka gitu, kayak jadi ulat ya kan. Terus ulat tiba-tiba jadi kepompong, tiba-tiba jadi cantik kupu-kupu gitu. Jadi jelas terjadi perubahan yang drastis ya di dalam tahap masa hewan mudanya gitu. Tapi di hewan dewasanya tetap sama dengan induknya gitu. Oke, berarti perubahannya itu tidak terlalu ekstrim ya, kalau misalnya kayak nyamuk atau kayak hewan kecoa tadi yang masih mirip kan, kecoa kecil gitu ya. Kecoa, kutu itu pasti mirip. Tapi kalau nyamuk, kupu-kupu itu pasti berbeda. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu. Assalamualaikum menjiran Ibu Guru juga. Mau nanya nih, gametogenesis itu apa? Dan apakah sistem reproduksi hewan mengalami gametogenesis? Terima kasih. Kalau gametogenesis itu kan dia proses pembentukan gamet ya. Berarti ya kalau di hewan juga, kalau menurut saya hewan itu gametogenesis juga mengalami gitu. Karena sama-sama menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Jadi benar hewan ini mengalami apakah pembentukan gamet, pembentukan inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke.
Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Terus kalau misalnya cicak itu berkembang biak dengan apa? Apa kesamaan cicak dengan bunglon? Apakah sama-sama mimikri? Seperti apa itu? Oh, kalau cicak dia itu berkembang biaknya itu secara bertelur ya. Kalau bunglon kayaknya berkembang biaknya secara bertelur melahirkan. Oke, berarti si Dela ini nggak pernah melihatin telur cicak ini berarti yang pertama di cicak ya. Padahal kan kalau misalnya di balik buku atau di laci gitu kan, ditinggalin lama aja itu pasti ada telur cicak, ada 4, ada 5, ada 3 ya kan. Kadang-kadang ada yang kembar nempel gitu ya kan. Tapi kadang ketahuannya udah tinggal kulitnya doang. Nah bener, aku kadang-kadang kalau misalnya itu ada telur cicak yang lagi isi udah agak biru-biru mau melahirkan, itu biasanya diapain? Aku suka buangin gitu aja Bu, biar tidak banyak cicak di rumah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kan cicak itu kan udah bertelur gitu kan, tiba-tiba kita buka-buka lemari atau gimana gitu kan, ada cicak yang belum apa menetas gitu kan, terus masih ada isinya gitu kan, terus aku buangin aja, itu gimana? Buangin aja gak apa-apa. Iya gak apa-apa ya. Kadang cicak itu kan sering memang ya ngeselin kan, tiba-tiba nanti taiknya di bawah gitu. Iya, jorok juga ya kan. Oke. Ya udah, ini juga udah hampir di penghujung pertemuan kita Ibu untuk mata pelajaran reproduksi pada hewan ya. Ini ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, silakan Ibu. Iya. Nah, hampir sama dengan reproduksi pada tumbuhan ya, di mana reproduksi pada hewan ini dia terjadi menjadi dua, yaitu bisa terjadi reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Yang mana kalau dia terjadi secara seksual itu reproduksinya itu terjadi melalui fertilisasi atau peleburan antara inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina gitu. Sedangkan kalau reproduksi aseksual dia biasanya terjadi reproduksinya itu tidak terjadi melalui fertilisasi, tapi dia menggunakan anggota tubuh itu sendiri. Dan reproduksi ini ya pasti akan mengalami suatu perkembangan hidup hewan. Jadi dari hewan muda jadi telur menjadi hewan muda menjadi hewan dewasa tersebut. Jadi ada yang secara metamorfosis, ada yang perkembangbiakan langsung, dan ada juga metamorfosis tadi ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dan semua ini teknologi dan reproduksi ini juga dengan adanya untuk perkembangbiakan pada hewan itu juga sangat diperlukan suatu teknologi ya, salah satunya itu adalah seperti kawin suntik atau inseminasi buatan. Oke, demikian kesimpulan dari materi kita tentang reproduksi pada hewan. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ibu R.A. Selvi Septia Dewi SPD ya. R.A. itu Radin Aceh atau apa? Iya Pak, Mas Radin Aceh. Iya, mudah-mudahan seperti Ibu Kartini kita juga ya. Amin. Ya, dan terima kasih Ibu sekali lagi sudah memberikan materi pelajaran reproduksi pada hewan untuk hari ini, dan Ibu R.A. Selvi Septia Dewi SPD ini adalah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 3 1 Atap selesai ya. Selesailah sudah pertemuan kita. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bermakna dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi menjadi amal soleh juga buat Ibu ya. Iya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bosan nih, dari kemarin di rumah rebahan doang. Gak ada faedahnya banget deh. Ngapain ya? Dengerin radio kali aja ada acara bagus. Bukan tentang perasaan